Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang satu penyakit yang begitu mengerikan yang ada di Eropa waktu itu. Wabah yang begitu besar, yang terkenal sampai saat ini, yang disebut dengan wabah Black Death. Anak-anak sekalian, apa sih yang terjadi dengan Black Death? Black Death itu sebenarnya diambil dari istilah Latin yang berarti atra mors. Atra mors. Kenapa disebut atra mors? Dulu dokter tidak tahu apa sih penyakit ini. Karena mereka cuma lihat seseorang yang kena penyakit ini, tubuhnya langsung menghitam seluruhnya dari kepala sampai ke kaki. Semuanya hitam. Dan setelah tubuhnya hitam, akhirnya mereka meninggal dunia. Maka setelah hitam, black, mereka akhirnya meninggal, dead. Mereka hanya tahu tentang hal itu saja. Mereka tidak tahu, mereka pikir penyakit ini sama seperti penyakit sampar. Tetapi sebenarnya penyakit ini berbeda dengan penyakit sampar. Nah, anak-anak sekalian, penyakit ini terjadi karena infeksi dari satu bakteri. Namanya bakteri Yersinia pestis. Bakteri Yersinia pestis ini diduga berasal dari kutu yang ada pada hewan pengerat. Kalau kita lihat tikus-tikus kalau ada di got dan sebagainya, mereka makan sembarangan dan sebagainya, dan dari tubuh mereka itu nanti akan masuk kutu. Kutu ini akan gigit mereka, punya tubuh, mereka punya daging, digigit oleh kutu itu dan menyampaikan bakterinya masuk ke dalam tubuh daripada tikus ini. Dan di dalam kutu itu, di pencernaannya ada bakteri Yersinia pestis ini yang membuat kutu ini jadi rakus untuk gigit. Rakus untuk makan, rakus untuk mengejar mangsanya, mengejar daging daripada hewan pengerat ini. Maka akhirnya kutu-kutu itu akan bertebaran dan membawa tikus-tikus itu berlarian ke seluruh daerah. Sampai akhirnya tersebarlah penyakit ini ke seluruh tempat. Sebenarnya anak-anak sekalian, penyakit ini bukan pertama kali dimulai di Eropa. Tidak. Eropa memang mendapatkan dampak yang begitu besar. Bahkan ada orang yang mengatakan, kita tidak tahu sampai kapan penyakit ini berakhir. Mungkin sampai sekarang pun masih ada penyakit ini, tapi kita tidak tahu. Yang jelas tidak lagi jadi wabah. Tetapi penyakit ini awalnya berasal dari daerah sekitar Asia Tengah. Di daerah wilayah China sebelah barat atau wilayah Mongolia yang dekat dengan arah mau ke India. Di daerah situ ada kota-kota kecil yang terdampak penyakit ini. Tetapi mereka karena terisolasi, mereka tidak banyak yang berdagang keluar dan sebagainya, sehingga penyakit ini tidak berkembang keluar. Tetapi kalau begitu, kenapa di Eropa bisa menyebar begitu besar penyakit ini? Apa yang terjadi? Kemungkinan besar ada dua faktor yang menjadi dugaan penyebaran dari penyakit ini. Yang pertama adalah disebarkan oleh pasukan The Golden Horde dari Mongol. Pasukan apa ini? Ini adalah pasukan berkuda yang sangat canggih, sangat pintar sekali. Mereka bisa mengendalikan kuda mereka hanya dengan kedua kaki mereka. Sehingga waktu mereka berkuda, mereka berperang, mereka dua tangan ini tidak pegang tali untuk kendalikan kuda, tidak. Tapi dua tangan ini bisa pegang panah. Sambil mereka mengendarai kuda, sambil mereka tembakan panah. Ini pasukan yang sangat bagus, sangat ahli sekali di dalam bertempur yang dimiliki oleh Mongol, kerajaan Mongol. Dan salah satu pemimpinnya bernama Janibek. Janibek pemimpin dari pasukan ini. Waktu itu mereka sedang menyerang kota, namanya kota Kava di daerah Crimea. Di daerah Crimea di tahun 1347. Nanti anak-anak bisa lihat ya peta Crimea dan kota Kava. Waktu mereka menyerang, mengepung seluruh kota itu. Ada sumber yang mengatakan bahwa pasukan Mongol dengan sengaja mereka lemparkan jasad-jasad orang-orang yang sudah meninggal terinfeksi penyakit ini ke dalam kota itu. Karena kota itu begitu kuat, mereka tidak mau keluar dari kota itu. Akhirnya orang-orang lemparkan jasad. Waktu lempar jasad, penyakit menyebar di seluruh kota itu. Sehingga akhirnya orang-orang ketakutan dan mereka melarikan diri dari kota itu. Tetapi mereka tidak sadar bahwa penyakit itu ternyata sudah ada di dalam tubuh mereka. Dan anak-anak ingat, penyakit ini hanya bertahan di dalam tubuh manusia selama 2 hari. Jadi kalau hari ini kena sakit, besok pagi sudah meninggal dunia.
Maka yang terjadi adalah waktu mereka lari, salah satunya mereka lari ke kota Fenisia dengan kapal-kapal lewat jalur air, jalur laut. Mereka melarikan diri ke kota Fenisia. Dan pernah terjadi di tahun 1348 di kota Fenisia ada kapal-kapal yang datang membawa penyakit-penyakit itu, membawa orang-orang yang terkena penyakit itu dan akhirnya menyebar di Fenisia. Kemudian pernah terjadi juga di tahun 1347 ada 12 kapal berlabuh di kota Sisili. Masuk ke pelabuhan, tapi begitu orang lihat ke dalam kapal itu, semua tinggal jasad. Semua tinggal orang yang meninggal. Mereka tidak sadar penyakit di dalam diri mereka. Dan kemudian satu persatu mati. Sampai akhirnya tidak ada orang lagi yang hidup di kapal itu. Sangat mengerikan sekali. Tetapi anak-anak akhirnya sampai tahun 1351. Jadi kita bisa lihat kurang lebih sekitar 4 atau 5 tahun saja penyakit ini menyebar. Akhirnya penyakit ini sudah sampai ke daerah Prancis, Spanyol, Portugal, Inggris, Jerman, Norwegia, Mesir, Asia Minor, yaitu daerah Turki. Kemudian juga daerah Iceland, Low Countries itu seperti Belanda, Belgia, Luxembourg. Kemudian Austria, Hungari, Switzerland, Skotlandia, Skandinavia, daerah utara. Kemudian daerah Rusia dan hampir seluruh daerah Eropa. Penyakit ini sangat cepat sekali meluas. Maka ini hal yang pertama, dugaan yang pertama. Dugaan yang kedua terjadi. Kenapa? Karena ada jalur sutra. Jalur sutra itu apa? Jalur perdagangan terbesar yang menghubungkan dari China sampai ke Eropa lewat jalan darat. Waktu jalur sutra ini dibentuk sebelum zaman Genghis Khan, banyak orang tidak mau lewat jalur sutra. Kenapa? Karena di sana banyak perampok, banyak penjahat, banyak orang-orang yang akan menghancurkan mereka, merampas milik mereka. Sehingga akhirnya banyak orang yang mengatakan kami tidak berani lewat jalur itu, kami lewat jalur yang lain. Tetapi setelah Genghis Khan menaklukkan seluruh daerah-daerah di Asia Barat sampai ke daerah Eropa Timur, Genghis Khan menaklukkan seluruh daerah itu. Akhirnya dia punya keputusan, seluruh jalur sutra akan diamankan oleh pasukan Mongol. Sejak saat itu orang semakin banyak lewat jalur sutra. Kenapa? Karena ada orang yang bilang, bahkan kalau kita punya satu batang emas pun ditaruh di atas kepala kita sambil kita jalan di jalur sutra, tidak ada yang berani untuk merampok kita. Maka begitu amannya, ini menjadi satu dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi. Tetapi anak-anak sekalian, ada dampak yang tidak sengaja, dampak negatif yang terjadi, yaitu apa? Semakin banyak orang lalu lalang di jalur itu, maka tikus-tikus yang ada di Asia Timur yang kena penyakit Yersinia pestis ini, tikus-tikus itu akhirnya masuk ke gerobak-gerobak mereka tanpa sadar. Setelah masuk gerobak-gerobak itu, apa yang terjadi? Di bawah jalan, akhirnya turun di Eropa. Setelah turun di Eropa, berkembang biak di Eropa, dan akhirnya membawa penyakit ke seluruh Eropa, menjadi penyebab dari Black Death di Eropa. Anak-anak sekalian, memang penyakit ini begitu mudah menyebar. Mereka yang kena sakit, misalkan keluarga mereka kena sakit, mereka begitu bergumul. Kenapa? Karena itu keluarga mereka yang kena, mereka harus pikir, mereka mau tolong atau mereka mau tinggalkan orang itu. Tinggalkan, dibiarkan meninggal, atau mereka tolong dan mereka ikut meninggal bersama dengan keluarga ini. Begitu menyedihkan sekali, sampai diperkirakan 200 atau 300 juta manusia diperkirakan meninggal. Di saat itu populasi manusia sekitar 400 juta. Maka kurang lebih itu jumlah yang begitu besar sekali manusia meninggal karena penyakit ini. Maka wabah ini begitu membawa dampak dalam kehidupan sosial. Dan bahkan wabah ini membawa dampak besar di dalam kebudayaan Eropa saat itu. Banyak karya seni, banyak karya puisi, musik dan lain-lain menggambarkan begitu mengerikannya kematian, termasuk juga teologi. Mereka sering menganggap bahwa Black Death itu terjadi sebagai hukuman Allah karena dosa yang dilakukan oleh masyarakat Eropa selama ini. Mereka begitu jahat di hadapan Tuhan, maka Tuhan hukum
kasih kutukan dengan Black Death ini. Ini anggapan mereka ya. Sehingga mereka berusaha untuk menghancurkan setiap orang yang berbuat dosa. Termasuk apa yang disebut dengan bidat. Orang-orang yang sesat. Mereka ingin hancurkan. Maka nanti di zaman reformasi mereka sangat giat untuk hancurkan bidat. Kenapa? Karena salah satunya adalah mereka anggap kalau masih ada bidat, pasti masih terjadi wabah Black Death di dalam negara kita masing-masing. Maka mereka mulai untuk berpikir tentang dosa, berpikir tentang hidup dan mati, dan bahkan mereka juga berpikir tentang dosa-dosa daripada gereja. Apa ya yang dilakukan gereja? Waktu itu gereja begitu kacau karena yang dipentingkan tentang politik, tentang kekuasaan, dan bukan tentang Tuhan. Sampai akhirnya nanti pecah, gereja menjadi 3 paus yang memimpin. Begitu besar kesalahan daripada gereja. Sehingga akhirnya nanti setelah ini kita akan lihat di dalam episode selanjutnya. Bagaimana orang-orang mulai tidak percaya lagi kepada gereja. Karena ada penyakit ini dan karena ada skisma yang begitu besar terjadi di dalam gereja. Anak-anak, bukan hanya itu. Orang-orang Eropa juga menuduh orang Yahudi sebagai biang dari dosa ini. Kenapa? Karena orang Yahudi adalah orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak mau terima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka mereka dianggap berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sehingga di zaman Black Death ini anak-anak sekalian, meskipun banyak orang yang mati karena penyakit, tapi tidak sedikit orang yang mati karena dibunuh juga. Termasuk salah satunya yang paling besar, penganiayaan terbesar terjadi kepada orang Yahudi. Ada 2.000 orang mati di waktu itu. Karena banyak orang benci dengan orang Yahudi. Padahal apakah itu dosa mereka? Tidak tentu. Tetapi mereka berpikir itu dosa mereka. Maka anak-anak sekalian kita lihat apa yang mau kita cari. Hidup kita ada masa waktunya. Kita mesti perlu pikirkan kembali. Hidup kita yang ada masanya ini, kita tidak hidup selamanya. Kita akan menemui akhirnya. Kita tidak tahu akhirnya kapan. Tapi apa yang engkau cari dalam hidup ini? Beranikah engkau untuk mencari hal yang paling penting di dalam hidup ini? Hal yang terpenting, bukan kekuasaan, bukan hal yang lain. Tapi hal yang terpenting sekali lagi adalah mencari Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah di dalam kondisi apapun, Tuhan tetap pimpin, Tuhan tetap berkati kita untuk mengasihi Tuhan selalu. Sampai di sini anak-anak sekalian, program histori kita di episode kali ini. Dan sekali lagi di episode yang akan datang, kita akan melihat satu perpecahan yang begitu besar terjadi di dalam gereja. Apa ya yang terjadi selanjutnya? Mari kita saksikan di dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.